Terima kasih Pak Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmil Malik. Selamat datang di RB. Ini adalah podcast LPPL Radio Banua Malakbi Media Sepaingarang yang juga bisa didengarkan di 96,8 MHz. Baik, hampir setahun Sulawesi Barat. Kurang 1 minggu. Iya, kurang 1 minggu. Sulawesi Barat berada di tangan Bapak Akmal Malik. Di tangan seluruh orang. Oke, baik. Sebagai penjabat gubernur, Iya. pastinya sebagai nahkoda dong. Selama ini kami selalu melihat Pak Akmal ini sebagai seorang punggawa ya, yang menahkodai Sulawesi Barat. Tapi terakhir ini kita menjadi sedih-sedih sendiri, Pak. Kenapa, Ci? Karena di setiap beberapa forum-forum resmi Bapak itu sudah pamit kepada secara resmi di forum itu. Iya. Yakin nih Pak mau meninggalkan Sulbar? Begini, Ya. setiap awal itu ada akhirnya. Iya. Ya, ini kan persoalan waktu saja. Iya. Apakah berakhir 12 Mei 2023 atau berakhir 12 Mei 2024? Makanya kita harus siap-siap dulu. Kebetulan juga kontrak saya dengan Bapak Kepres Keputusan Presiden itu durasinya 1 tahun. Ya. Ya, dan saya TNI, saya taat nurut instruksi. Ya. Ya. Karena skala saya 1 tahun, artinya saya harus selesaikan 12 Mei 2023 karena saya mulai dulu 12 Mei 2022. Makanya sebagai seorang anggota TNI taat nurut instruksi tadi Ya, itu, siap. saya harus sampaikan saya sudah mau berakhir nanti 12 Mei 2023. Nah, apakah kemudian Bapak Presiden akan menambah, Ya. melanjutkan, itu bukan di saya, Ya. setelah Pak Presiden lah nanti. Siap, gitu loh. siap. Sampai hari ini kan belum ada kepresnya, ya. Walaupun sudah ada proses TPA dan sudah beredar juga informasi, ya sepertinya saya akan ditarik, sepertinya ya. Tapi kan kadang-kadang jangan tergoda dengan sepertinya itu. Iya, iya. Apa aja bisa terjadi. Iya, iya. Tetapi sepanjang kepresnya belum keluar, saya tetap mengabdi di sini. Oke, baik. Pak, kita flashback lah. Oke. Pertama kali ditugaskan di Sulbar, pasti punya sasaran dan ekspektasi yang besar untuk Sulbar. Apa yang ingin dicapai selama 1 tahun ini? Begini. Bagaimana sejauh ini, Pak? Begini, membangun pemerintahan itu adalah proses panjang. Ya. Saya termasuk orang yang percaya dengan proses. Bahwasanya untuk mencapai sesuatu itu ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Ya. Dan lagian juga, mohon maaf sekali lagi, saya ditugaskan di Sulbar juga. Sulbar adalah menurut saya salah satu daerah otonom hasil pemekaran yang agak relatif lambat pertumbuhannya. Itu kan bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi yang ada. Kita pertumbuhan ekonomi kita 2,58, rendah sekali. Rendah sekali. Lalu saya kan juga realistis ketika ditugaskan sini melihat bagaimana pergerakan ekonomi. Ya. Saya lihat juga dari awal itu bagaimana survei persepsi integritas kita. Nomor 34 dari 34 provinsi. Ya. Selalu ranking akhir ya? Paling tinggi nomor 1, paling bawah dari Indonesia ketika itu. Saya melihat juga MCP kita hanya 66. Saya lihat juga realisasi APBD kita hanya 84. What's wrong dengan provinsi ini? Ya. Nah, begitu saya ditugaskan, ada catatan-catatan saya melihat artinya ada kondisi yang harus kita benahi. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak akan naik ketika realisasi anggaran tidak akan naik juga. Iya. Makanya saya genjot dulu realisasi anggaran. Tahun kemarin 84, sekarang udah 94. Alhamdulillah. Naik Ada progres 10%. ya. Progres. Kemudian juga saya ingin membuat, janganlah saya diketawakan terus oleh kepala KPK. Pak Firly dulu ngejek saya. Alhamdulillah Sulawesi Barat itu mendapat posisi tertinggi, mendapat posisi paling tinggi dari bawah gitu. Iya, iya. Dari bawah. Karena memang kita waktu itu posisinya 34/34. Kita coba treatment, alhamdulillah 6 bulan kita sudah mulai naik. Dan sekarang posisi kita 20 nasional. Kita mengalami lompatan tertinggi kenaikan indeks se-Indonesia 17,17%. Tertinggi di Indonesia itu. Iya. Dan itu yang nilai bukan kita, Iya. bukan Kemendagri. Yang menilai adalah KPK. Kemudian NCP kita juga yang menilai Forum RB naik, ya walaupun cuma 5 digit. Alhamdulillah. Dan yang paling tinggi sekarang adalah saya senang kolaborasi dengan banyak pihak. Iya. Sulbar itu tinggi dulu angka nikah dininya. Iya. Tertinggi Perkawinan se-Indonesia, usia 17,71%. Iya. Ya.
Dan kita pendekatan dengan banyak pihak, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 11,50 sekian %. Artinya kita berada posisi dulu nomor 34, sekarang nomor 27. Udah mulai progres lah, ya kan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita, ya dengan sedikit marah-marah OPD saya dorong-dorong kegiatan terus. Bupati-bupati juga. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita naik. Dulu kita awal-awal di sini pertumbuhan ekonomi kita cuma 2,58. Sekarang 3,59. Menaikkan 1 digit itu setengah mati, Bu. Yang bisa terlakukan apa? Mendorong UMKM kecil-kecil. Saya yakin dulu kalau seandainya Sulbar, teman-teman OPD, provinsi, kabupaten mau berkolaborasi, kita buat saja event setiap minggu. Orang luar datang ke sini, mungkin kita bisa naik sampai 4 ini. Hitung saya. Cuma kan sekali lagi kan banyak yang terkaget-kaget dengan saya, ya terkaget karena terlalu kencang larinya Pak PJ ini. Gitu. Bagi saya tidak, karena kita butuh akselerasi yang lebih tinggi agar sekali lagi Sulbar bisa, kalaupun tidak bisa, jangan kalah sama Gorontalo. Yang lebih apple to apple yang kita kan Gorontalo. Saya selalu mengatakan Gorontalo apple to apple kita karena APBD-nya sama. Nah sekarang kita beberapa titik jauh di atas Gorontalo. Jangan berniat melawan Sulsel, karena itu durhaka kita nanti, karena kan induk kita Sulsel. Kemudian juga fiskalnya kuat sekali. Ya. Tetapi dalam beberapa titik, kita beberapa aspek, kita bisa ngalahkan Sulsel. Contoh, sekarang SPI kita tinggi di atas Sulsel, 5 digit di atas Sulsel. Tingkat MCP kita juga di atas Sulsel. Artinya kita bisa loh berbuat. Kita bisa ya, dengan kolaborasi itu tadi. Kolaborasi. Kuncinya itu. Ya, kalau saya melihat Pak Akmal ini sebagai seorang penjabat gubernur dan sebagai punggawanya Sulawesi Barat itu berani mengambil tindakan di tengah badai yang menghempas Sulawesi Barat. Bahkan akselerasi mampu dilakukan walaupun kegiatan itu tidak dianggarkan. Bagaimana tuh Pak? Gini, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko. Ya, karena kita tidak bisa berjalan flat-flat saja. Nah, setiap inovasi itu pasti ada risikonya. Betul. Risiko yang paling real adalah tidak ada dukungan anggaran. Betul. Karena sistem anggaran kita kan sudah ada di SIPD. Bagaimana caranya? Apakah kita akan meratapi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan diratapi. Bisa kok. Siapa kita gandeng? Kolaborasi. Sinergi dengan semua pihak. Ada NGO, ada perbankan, ada masyarakat, ada ASN, banyak lagi. Apakah salah kita berkolaborasi dengan masyarakat? Tidak. Betul. Kita gandeng masyarakat untuk bersama-sama kita selesaikan persoalan itu. Buktinya apa? Sandek. Tanpa untuk pertama kalinya. Ya. Dan kemudian juga kemarin yang agak rame nih, ya, jadi bahan perdebatan di banyak media sosial masalah mangrove. Pinginnya saya kemarin itu 1,2 juta. Tetapi sekali lagi ada miskomunikasi. Ya, ini yang saya katakan sudahlah, tidak usah terperdebatkan itu. Ada pihak-pihak yang mengatakan kita akan beli bibitnya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini saya klarifikasi ya. Saya tidak pernah memerintahkan membeli bibit. Ya sekarang mari kita menanam mangrove, silakan bibitnya volunteer. Nah, ada yang menjual 2.500, ada yang menjual 400. Ibu pilih mana? Ibu beli yang 2.500 atau 400? Yang murah dong Pak. Nah itu yang kita lakukan. Ya, kita beli yang 400. Akhirnya kemarin kita beli bayi bibit itu yang 400 perak. Sama-sama bibit kok. Betul. Bahkan bibit yang 400 dengan tonggaknya sekalian. Yang 2.500 cuma batangnya aja. Pilih yang mana? Yang murah. Lalu ketika ada yang merasa, kenapa tidak beli barang kita? Saya bilang, saya beli yang murah dong. Nah, sudahlah kita tidak usah perdebatkan itu. Yang penting alhamdulillah kemarin tertanam 6.000 batang, 600.000 batang. Ya. Untuk apa? Ibu, Mbak Melda ya, ini Sulbar ini garis pantainya 617 km panjangnya. Potensi abrasi lautnya tinggi sekali. Ini tempat ikan bertelur. Ada yang mengatakan jalur Selat Makassar adalah jalur Jurassik. Artinya ikan itu gila-gila banget di sini. Nah, di mana ikan itu bertelur? Ya di mangrove. Kita ingin membangun agar posisi potensi ikan yang ada di Selat Makassar tetap terjaga. Dengan apa? Memelihara mangrove kita. Itu kenapa saya ingin mangrove menjadi salah satu program. Jangan katakan tidak ada kaitan antara mangrove dengan kemiskinan ya. Ada Pak. Ada Pak. Ketika masyarakat nelayan kita tidak bisa lagi menangkap ikan, dia akan miskin. Betul.
Ya, masyarakat kita ada dua jenis nih, masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir. Ketika masyarakat pesisir tidak bisa lagi membudidayakan ikan, tidak bisa lagi menangkap ikan, dia akan miskin. Oke. Bagaimana caranya? Jagalah agar ikan tetap ada. Dengan apa? Dengan tanam mangrove kita, agar ikan tetap bertelur di situ. Baik, Pak PJ. Untuk jangka pendek, apa yang perlu dibenahi di Sulbar? Saya lihat semua kita punya di Sulbar, ya. Yang bagi saya yang harus dibenahi adalah harus ada orang yang berani keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman artinya jangan bergerak dan berperilaku biasa-biasa saja. Oke, baik. Pepatah saya, prinsip saya, Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja ketika Anda berperilaku biasa-biasa saja. Anda menjadi seseorang yang luar biasa ketika Anda berani bertindak dan berperilaku luar biasa. Iya. Artinya setiap ada risiko. Baik. Bergerak dari posisi biasa ke luar biasa itu ada risikonya. Sebagai diri pribadi, sebagai pemimpin, Anda harus mengambil itu risikonya. Oke, baik. Yang penting Anda tidak melanggar aturan. Tetapi ketika Anda tidak berani mengambil risiko, walau alam bisawab, Anda hanya selamanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Baik. Pilihannya itu. Baik. Terakhir, saya mau main cepat-cepatan dulu dengan Pak Oke. PJ. Ya, dipilih aja ya Pak ya. Oke. Untuk Sulawesi Barat, pengembangan ke depan harus dikedepankan yang mana? SDM-nya atau sarananya? Sumber daya manusia. Oke. Jangan SDM ya, SDM itu bisa Sumber daya juga manusia. semua dari Makassar bisa juga. Ya baik, sumber daya manusia ya. Oke. Oke, baik. Pak, untuk tantangan pekerjaan, Ditjen Otoda atau PJ Gubernur Sulbar? Saya suka PJ Gubernur Sulbar. Harus tetap di sini lagi ya kalau begitu. Oke, baik. Untuk PJ Gub selanjutnya, misalnya nih, Ya. kalau tiba-tiba tidak SK-nya tidak diperpanjang, yang Ya. mana? Prof Sudan atau Dr. TB? Sesuai dengan keputusan Presiden. Ya baik. Padahal saya ingin mendengarkan langsung dari Pak PJ. Saya tidak boleh mendahului Presiden. Oke, baik. Sesuai dengan kepres Presiden, kepres. Oke, baik. Apa lagi? Terakhir Pak, untuk Sulawesi Barat, satu kata apa? Terus maju, ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan surga yang luar biasa Sulbar, potensinya. Yang dibutuh adalah Anda jangan puas menjadi orang biasa-biasa saja. Anda harus berikhtiar dan ingin menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang luar biasa, Anda butuh kerja keras. Ya, kerja. Kerja dan kerja. Yes. Terima kasih Pak PJ. Oke. Dari Bapak kami belajar banyak hal tentang semangat dan juga komitmen. Dan dari masyarakat Sulawesi Barat, saya pribadi memberikan sesuatu. Apa itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.